Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita kirimkan kehariban junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita sentil-sentil sedikit tentang niat pada puasa. Ya, ada bagusnya juga menjelang Ramadan. Kita angkat sedikit hal-hal yang berbau Ramadan. Khusus untuk hari ini, kita sentil-sentil sedikit tentang niat. Karena bagaimanapun niat itu adalah bagian dari rukun, rukun puasa. Ya, karena sebuah amalan tergantung bagaimana niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sebuah amalan itu tergantung kepada bagaimana niatnya. Hadis riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu. Kitab yang akan kita sentil pada hari ini adalah kitab Fiqh Siyam. Kitab ini ya Fiqh Siyam disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Hitu. Kemudian dicetak oleh Darul Basyair Al-Islamiyah. Kita merenjak ke halaman 43. Halaman 43. Nah, ini dia. Baik. An-niyatu fi awwalil laili aw akhirih. Niat apakah di awal malam, apakah pada awal malam, niat puasa ya, apakah pada awal malam atau pada akhir malam. Wa iza nawal insanu, apabila manusia berniat untuk puasa, siyamal faridati, yaitu berniat melakukan puasa wajib, lailan, jadi berniatnya itu pada malam hari. Wa idza, apabila ya, orang-orang yang akan berpuasa itu berpuasa wajib berniat pada malam hari, fa innahu, maka la farqa baina ayyanwiya awwalal laili, jadi tidak ada perbedaan antara berniat di awal malam au akhirahu, atau berniat di akhir malam. Jadi kalau awal malam itu kan ya setelah salat maghrib ya. Akhir malam itu ya menjelang azan subuh, akhir malam. Wa ay juz'un minal laili nawabihi as-siyama ajza'ahu, yaitu atau wa ayyu juz'in, wa ayyu juz'in minal laili, atau bagian-bagian malam di mana saja dia berniat bihi asyam, untuk berniat puasa, ajza'ahu, dibolehkan
Ayu juz'in itu di bagian-bagian mana saja ya, mau sesudah maghrib, mau sesudah salat isya, mau jam 10, mau jam 12, mau jam 2 malam, dini hari, mau jam 3, ajza'ahu itu dibolehkan. Di annal ahaditha, karena hadis-hadis allati waradat, yang menyatakan fishtiratin niyati, tentang syarat-syarat niat, minal laili, pada malam hari. Jadi hadis-hadis yang menyatakan syarat-syarat niat pada malam hari, lam tahaddadaha bizamanin muayyanin fihi. Itu hadis-hadisnya tidak membatasi waktu-waktunya yang spesifik. Jadi tidak hadis yang mengandung syarat-syarat niat, berniat puasa pada malam hari, itu tidak mengandung pembatasan, tidak membatasi secara spesifik waktu-waktunya, mau di awal malam kah, mau di tengah malam, mau menjelang subuh atau akhir malam, tidak ada batasan pada hadis. Mana nih? Walau nawal insanu min awwalil laili masalan. Jadi seandainya pun manusia, orang-orang yang akan berpuasa, min awwalil laili masalan, pamannya berniat, nawah, berniat itu kita ini akan berpuasa esok harinya, kemudian berniat awwalil laili, min awwalil laili, berniat pada awal malam, masalan umpamanya, summa nama, kemudian setelah berniat itu tertidur atau ya tidur, summa nama ba'daha, tidur setelah berniat puasa itu, wastaiqaza qabla al-fajri, kemudian bangun dari tidur sebelum fajar, fa innahu la yalzimuhu tajdidan niyat, maka bangun dari tidurnya itu tidak mewajibkannya untuk memperbaharui niatnya. Jadi kalau kita berniat, katakanlah sesudah sholat maghrib atau sudah makan cendol, jam-jam 9 malam, kita berniat, kemudian tidur dan bangun sebelum fajar, maka tidak perlu memperbaharui niat kita yang tadi malam setelah makan cendol. Kama annahu law nawa awwalal laili wa akala ba'daha aw syariba. Jadi sama saja kalau kita berniat di awal malam, awalal laili, kemudian akala ba'daha, setelah itu kita makan, aw syariba atau minum-minum ya apa, minum teh atau apakah, au fa'ala ayyi manafin lisyami, atau melakukan sesuatu yang bisa manafin itu bertentangan, bertentangan dengan puasa. Maksudnya di sini bertentangan dengan puasa, segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Jadi kalau setelah kita berniat makan atau kemudian kita minum, ceritanya begini, besok kan akan puasa. Setelah berniat kita makan, kemudian minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, umpamanya suami istri. Ya, suami istri, nggak usah saya perjelas ya, sudah paham lah. Eh, fa innahu la yajibu alaihi kadzalika ayyujaddida niyatahu ba'da zalik. Jadi tidak perlu, tidak ada kewajiban untuk baginya, bagi orang tadi itu, untuk memperbaharui niatnya ba'da zalik, setelah melakukan itu. Jadi setelah niat, namanya niat puasa besok, kemudian setelah berniat puasa besok dia makan, dia minum atau melakukan suami istri, itu tidak perlu dia memperbaharui niat puasanya untuk besok. Baik, at-ta'yinu fin niyati. Ta'yin itu spesifikasi. Spesifikasi atau apa namanya itu kalau at-ta'yinu fin niyati. Spesifikasi pada niat.
Iza kana siyamu faridatun, jika itu ya jika itu adalah puasa wajib faridah, fa innahu, maka yajibu ala mayyanwiya, jadi wajib atas orang yang akan berniat untuk berpuasa besok itu, ayu ayyina fi niyatihi, untuk memperjelas, menspesifikkan. Jadi mayyan ayu ayyina fi niyatihi, untuk menspesifikkan niatnya, ma'uzima alaihi minas siyami, jadi apa-apa yang diniatkan pada puasanya itu harus dispesifikkan. Nah, hal huwa siyamu ramadhana, apakah dia sedang akan melakukan puasa Ramadan besoknya, au nazrin, atau puasa nazar, au kafaratin, atau puasa kafarah, au qadain, atau puasa qada. Nah, fayaqulu masalan, umpamanya teks teks niatnya seperti ini. Nawaitu siyama gadin, saya berniat siyama, berpuasa, gadin, besok. Nah, itu sudah spesifik itu. An Ramadana, pada bulan Ramadan. Itu sudah spesifik. Jadi besok pada bulan Ramadan. Au anin nazri, atau saya berniat puasa besok untuk menunaikan kewajiban nazar, puasa nazar. Au anil kafarati, atau menunaikan kewajiban saya melakukan puasa kafarah. Jadi harus spesifik. Wazalika li'annahu ibadata mudhafatin. Jadi karena puasa itu li'annahu ibadata ibadatan mudhafatin. Karena puasa itu merupakan ibadah yang terikat, mudhafatin ila waktin. Nah, jadi terikat pada waktu. Jadi dia puasa itu merupakan ibadah yang terikat dengan waktu. Fawajabat ta'yinu, maka wajib untuk menspesifikkan, fi niyatiha, pada niatnya. Jadi harus dispesifikkan itu niat. Kama huwal halu fi shalawatil khamsi, sebagaimana yang terjadi pada salat-salat wajib. Kalau salat wajib itu kan saya niat untuk melakukan salat duhur, salat asar, dan lain-lain sebagainya. Wa hadza qaulu Syafi'i. Qaulu Syafi'i. Jadi ini adalah perkataan eh, Imam Syafi'i. Wa Maliki. Jadi perkataannya juga Imam Malik juga, bahwa harus dispesifikkan. Jadi wa Ahmad, jadi Imam Ahmad juga. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, wa ghairihim, dan imam-imam selainnya, ulama-ulama selain yang tiga ini itu menyatakan harus wajib. Nah, di sini dikatakan fa wajib, wajib menspesifikkan. Wa ghairihim minal fuqaha'i, dan ulama-ulama selain mereka ini, ya selain dari Syafi'i, Malik, Ahmad, ulama-ulama fikih selain mereka itu mengatakan wajib untuk menspesifikkan. Kemudian waqala Abu Hanifah tu, waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, saumu Ramadhana la yaftakir la yaftakiru ila ta'yini. Saya perkecil sedikit. Jadi berkata Imam Abu Hanifah, saumu Ramadhana, puasa Ramadan, la yaftakiru ila ta'yini, ila ta'yinin. Jadi puasa
Ramadan itu eh, tidak mengharuskan ila ta'yinin untuk dispesifikasikan niatnya ya, tidak tidak mengharuskan, tidak diharuskan untuk dispesifikasikan niatnya. Falau nawan nafli, ya. Falau nawan nafla fihi au sauman ghairahu. Jadi walaupun itu berniat untuk melakukan puasa sunnah, ya, an-naflah fihi au sauman ghairahu, atau puasa-puasa dari selain daripada puasa nafilah, puasa tambahan atau puasa sunnah, itu sama saja. Tidak perlu dispesifikkan niatnya. In sarafa ila saumi ramadhana, ya mereka itu di apa namanya, merujuk kepada aturan pada niat puasa Ramadan. Jadi ketika puasa Ramadan itu tidak wajib dispesifikkan, melainkan yang lain juga sama saja. Ini di halaman 43 ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 44. Qala al-fuqaha'u, berkata para ulama-ulama fikih, wa kamalun niyati, sempurnanya teks niat, sempurnanya apa ya? Fi Ramadhana, pada puasa Ramadan itu, ayyanwiya sauma godin. Jadi dalam teks niatnya itu menyisipkan kata sauma godin, berpuasa. Jadi ini sauma godin menyisipkan diksi kata puasa besok. Nah ini fuqaha, fuqaha itu jama ya. Ini qala al fuqaha, jadi banyak ulama fikih di sini. Qala al fuqaha, berkata para ulama fikih, wa kamalun niyati, sempurnanya kalimat sempurnanya, ya, kalimat sempurnanya sebuah niat di Ramadan, pada puasa Ramadan, ayyanwiya, ketika dia meniatkan sauma gadin, ada disisipkan di situ kalimat sauma gadin, berpuasa besok. An adai, an adai itu untuk menunaikan pada waktunya. Jadi katakanlah nawaitu sauma gadin an adai, saya tunaikan pada waktunya ini puasa. An adai fardi ramadhana, an adai untuk ditunaikan pada waktunya wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hadhihi sanati, ini lagi hadhihi sanati, pada tahun ini. Jadi betul-betul spesifik ya. Jadi sauma gadin, puasa besok, puasa besok. Nah, satu. An adai fardi ramadhana, untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan pada waktunya. Hazihi sanati, pada tahun ini. Jadi tiga poinnya di sini. Lillahi ta'ala, eh, untuk Allah Ta'ala. Jadi spesifik betul di sini. Walau qala, ya bahkan ya, ada yang mengatakan nawaitu siyama gadin an ramadhana ajza'hu wa kafa. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa dengan mengatakan nawaitu siyama gadin, saya berniat berpuasa besok, an ramadhana, pada bulan Ramadan, ajza'ahu, itu sudah dibolehkan. Jadi saya berniat puasa besok, berpuasa Ramadan besok, itu sudah cukup. Ajza'ahu, dibolehkan, wakafa, dan itu sudah cukup. Fala yajibu at-ta'arrudu lil fariidati. Jadi tidak diwajibkan untuk menyertakan diksi kata lil fariidah, bahwa ini adalah wajib. Ya, maksudnya karena sudah ada Ramadan, karena Ramadan itu, puasa Ramadan itu otomatis wajib. Jadi di sini dinyatakan fala yajibu at-ta'arrudu lil fariidati, tidak wajib menyertakan kalimat lil fariidah, kalimat yang mengandung makna wajib.
Walalil adai, dan tidak wajib pula menyertakan diksi kata al ada. Ada itu tadi dilaksanakan pada waktunya. Wala li ta'yinis sanati, dan tidak wajib pula menyertakan kata-kata diksi kata as-sana. As-sana itu tahun. Jadi tidak perlu spesifik itu ya. Spesifik itu sampai melibatkan kata-kata as-sana tahun ini. Walakinnahu, akan tetapi, lau ayyanaha, akan tetapi ketika dispesifikkan, wa zakaraha, dan menyebutkannya, ya, lakana aula ala ma zakarnahu min kamalis sigati fin niyati. Jadi akan tetapi kalau dispesifikkan, dilibatkan kata-kata, menyertakan kata-kata Ramadan, kemudian wadim atau adaan, itu yang bermakna ditunaikan pada waktunya, kata-kata fardhu, kemudian hadhihi sanati, itu boleh ya, sebagaimana lakana aula ala ma zakarnahu min kamalis sigati, sebagaimana kami telah sebutkan min kamalis sigati di pernyataan atau niat, niat yang sempurna ini kamalin niat. Jadi melibatkan diksi kata Ramadan, kemudian sauma gadin, puasa besok, an adai, dilaksanakan pada waktunya, hadhihi sanati, pada tahun ini. Ya. Jadi demikian dulu penjelasan tentang pilihan-pilihan diksi kata. Jadi terbagi dua ya, terbagi dua. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad dan ulama-ulama selainnya itu mengatakan harus harus dispesifikkan. Di sini satu-satunya ulama yang membolehkan untuk tidak spesifik adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.